Di episode sebelumnya, In Gwon dan Ho Sik berkelahi di dalam pasar. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja siapkan cemilan dan minuman, sambil kita simak kisahnya di episode 8. In Gwon dan Ho Sik berkelahi di dalam pasar. In Gwon menghajar Ho Sik tanpa ampun. Walaupun beberapa orang berusaha melerai, namun tetap saja mereka berdua saling adu jotos. Bahkan Ho Sik sempat memegang pisau untuk menusuk sahabatnya itu. Namun tetap saja dia dihajar habis-habisan oleh In Gwon, sang mantan preman. Untung saja Jun berlari dan melerai mereka berdua, walau Ho Sik sudah babak belur. Walau sudah dilerai, mereka masih adu mulut dan saling menyalahkan. Sehingga orang-orang di pasar menjadi tahu kalau Hyun telah menghamili Yongju. Ang Hui segera menyadarkan Ho Sik dan menyuruhnya pergi, sedangkan In Gwon dipegangi Jun untuk menjauh juga. Orang-orang juga membicarakan kalau dulu Ho Sik dan In Gwon adalah sahabatan, namun sekarang selalu bermusuhan. In Gwon menyuruh Jun menutup tokonya dan berjalan pergi. Begitu juga dengan Ho Sik, ia pergi meninggalkan Ang Hui dengan wajah sedih. Di lain sisi, Hyun memulai rutinitasnya dengan bekerja serabutan. Sementara Yongju melihat ayahnya babak belur. Namun Ho Sik beralasan kalau ia hanya tersandung saat mabuk. Dan Ho Sik memberikan buku rekening, yang selama ini dia tabung dengan nama Yongju. Tabungannya berisi 70 juta won. Rencananya akan digunakan untuk biaya kuliah dan kos Yongju di Seoul. Sedangkan sisanya akan dipakai untuk membeli kapal seharga 70 juta won, namun baru terkumpul separuhnya. Ho Sik berencana akan menutup toko esnya dan berlayar. Dan dia akan membayar hutang-hutangnya ke Ang Hui. Rumah dan tabungan ini akan diberikan ke Yongju, asalkan Yongju mau aborsi, dan meraih mimpinya di Seoul. Seketika itu Yongju langsung mengembalikan buku rekening yang ia pegang, dan mengatakan walaupun melahirkan, ia tetap bisa meraih impiannya. Ho Sik menjelaskan kalau punya anak itu sangat berat, dan menyuruh Yongju melepaskan beban itu. Lalu Yongju berpikir kalau anaknya adalah beban, berarti dia juga beban bagi ayahnya. Ho Sik membenarkannya, dan mengatakan selama membesarkan Yongju, semua tulangnya sakit, dan dia tak bisa membiarkan Yongju menjadi orang tua. Lalu Ho Sik memberikan pilihan kepada Yongju, memilih ayahnya atau bayinya. Jika memilih bayinya, Yongju harus keluar dari rumah ini. Tanpa berpikir panjang, Yongju lebih memilih bayinya dan keluar dari rumahnya. Dia langsung bersiap-siap mengemas barangnya. Sesaat sebelum keluar, Ho Sik mengancamnya. Jika Yongju keluar, maka hubungan dengan ayahnya berakhir. Dengan emosi, Yongju mengatakan kalau ayahnya pasti suka, karena beban yang ingin dibuangnya memilih pergi. Dan dia meminta agar ayahnya hidup dengan baik. Lalu Yongju benar-benar pergi meninggalkan rumah. Malamnya, Hyun pulang kerja membeli keperluan untuk Yongju. Sedangkan Yongju menumpang di penginapan yang sama dengan Sun Ah tinggal. Lalu pemilik penginapan sedang menasehati Yongju, karena dia pergi meninggalkan rumah, dan memintanya untuk segera pulang besok. Pemilik motel tak mau menampung anak di bawah umur, apalagi Yongju adalah anak dari Ho Sik yang dikenalnya. Lalu Hyun datang memberikan buah untuk pacarnya dan memberikan uang hasil kerjanya hari ini. Hyun melihat Yongju yang sedang sakit terkena flu, namun gak tahu obat yang aman untuk orang hamil. Yongju merasa sedih karena membuat ayah mereka terluka, maka dari itu ia meminta Hyun untuk saling mencintai, saling percaya, dan saling menjaga, agar mereka bisa hidup bahagia. Hyun meminta agar Yongju pulang, karena ia khawatir dengan keadaan Yongju, apalagi Yongju sedang sakit flu. Namun Yongju bersikeras bertahan, karena ia yakin ayahnya akan menjemputnya, apabila nanti si pemilik penginapan menelpon ayahnya. Yongju menyuruh Hyun segera pulang, karena ayahnya bisa marah jika melihat Hyun di sini. Hyun bukannya pulang ke rumah, dia malah menemui Ho Sik dan memberitahu keadaan Yongju yang sedang sakit. Hyun memohon agar Ho Sik untuk menjemput Yongju. Namun Ho Sik marah melihat Hyun yang sudah menghamili anaknya. Tiba-tiba datang In Gwon, yang melihat anaknya akan dipukul Ho Sik. In Gwon mengingatkan kalau hanya dia yang boleh memukuli anaknya. Akhirnya Ho Sik melampiaskan amarahnya ke tembok, dan meminta Hyun memberitahu Yongju, kalau ayahnya kali ini tidak akan mengalah ataupun menjemputnya.
Setelah masuk rumah, Hyun disuruh berlutut di hadapan ayahnya. In-gwon mengatakan kalau guru les dan sekolah, memberitahukan bahwa Hyun tidak hadir di sekolah, ataupun tempat les. Namun Hyun pulang tengah malam. Hyun menjawab kalau ia bekerja mencari uang, dan meminta ayahnya tidak perlu mengangkat telepon dari sekolah, agar langsung dianggap berhenti. Lalu ayahnya bertanya tentang uang les apakah diberikan kepada Yongju. Hyun mengatakan dia memakai uangnya. In-gwon mengingatkan, agar Hyun tidak usah percaya dengan wanita. Melihat pengalaman ibunya Hyun yang meninggalkan mereka. Namun Hyun mengatakan kalau ibunya tidak meninggalkan mereka, tetapi membuang ayahnya. Seketika itu In-gwon langsung menamparnya. Lalu Hyun pergi masuk kamarnya sambil membanting pintu. Keesokan paginya, saat ibu-ibu pergi bekerja, mereka bingung melihat keberadaan Hyun di sana. Bu Yeja mengatakan kalau Hyun berhenti sekolah dan ikut bekerja paruh waktu. Scene beralih di pasar, In-gwon yang sedang bekerja menerima telepon dari pemilik motel. Si pemilik motel memberitahukan kalau Yongju menginap di sana dan tidak mau pulang, sedangkan dia kesal karena sudah menelpon Hosik tidak diangkat. In-gwon bertanya, apakah Hyun juga ke penginapan? Si pemilik motel mengatakan kalau Hyun memang ke sana, namun sebentar. In-gwon langsung marah dan mengumpat. Sedangkan Enghui menelpon Hosik berkali-kali tidak ada jawaban. Karena Hosik yang biasa mengantar es tidak kunjung datang. Lalu Enghui pergi mencarinya, dan menemukan Hosik yang sedang duduk termenung di dekat dermaga. Enghui menanyakan apakah Yongju pergi ke sekolah. Hosik mengatakan Yongju pergi dari rumah. Lalu Enghui menyarankan agar Hosik mengalah, mengingat kondisi Yongju sedang hamil. Hosik tidak mau mengalah kali ini, dan ia teringat saat dulu, dia bekerja sambil menggendong Yongju kecil, orang-orang di pasar membicarakannya. Sekarang orang-orang berganti membicarakan Yongju yang sedang hamil. Melihat Hosik tetap teguh gak mau mengalah, Enghui pun menyerah, namun ia mengingatkan agar Hosik tetap bekerja jualan es. Di sisi lain, Hyun sedang bekerja keras di kebun, namun ia malah menjatuhkan buah yang dia bawa. Tiba-tiba Hyun menerima pesan dari Yongju yang mengatakan kalau sakitnya tambah parah. Karena khawatir, Hyun menyarankan agar Yongju ke rumah sakit atau segera pulang saja. Namun Yongju tidak mau ke rumah sakit, dan menganggap hanya flu biasa. Lalu Yongju kesakitan, untung saja ada Sun-ah di sana dan mau menolongnya. Sun-ah mengetahui kalau Yongju sedang hamil, lalu ia ingin memegang perut Yongju, agar bisa mengobati kerinduannya kepada anaknya. Sun-ah pun memberikan selamat kepada Yongju atas kehamilannya. Yongju merasa baru kali ini ada orang yang mendukungnya, dia sangat senang dan ingin segera melahirkan bayinya. Sementara Hyun yang sudah selesai bekerja dan menerima upah, dia langsung buru-buru pulang. Dia menelpon Hosik, dan memberitahu kalau Yongju sakitnya tambah parah dan gak mau ke rumah sakit. Tentu saja berita itu membuat Hosik panik, dan segera lari menuju ke penginapan putrinya. Sedangkan di penginapan, In-gwon sudah sampai duluan, dan menarik paksa Yongju ke rumah sakit untuk melakukan aborsi. Untung saja Hyun sampai tepat waktu. Dia membentak ayahnya agar melepaskan Yongju. Namun In-gwon tak memperdulikannya dan terus menyeret Yongju. Lalu Hyun emosi dan mendorong ayahnya hingga jatuh di tumpukan sampah. In-gwon kesakitan kakinya dan tak bisa berdiri. Hyun kesal dan malu dengan ayahnya. Hyun menyesal dahulu tak ikut ibunya, karena saat itu dia mengasihani ayahnya. Namun sekarang dia sangat kecewa dan tak mau lagi menjadi anaknya In-gwon. Lalu Hyun pergi bersama Yongju. Di seberang jalan, Hosik melihat perlakuan In-gwon kepada anaknya, dan segera berusaha menyeberang. Hosik sangat marah, dan terjadilah perkelahian lagi. Hosik menggigit telinga In-gwon hingga berdarah. In-gwon yang tak bisa berdiri dan kesakitan, dihajar habis-habisan oleh Hosik. Akhirnya mereka berdua ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel. Lalu mereka diminta membuat laporan agar bisa keluar. Namun mereka malah berdebat di dalam sel. In-gwon menanyakan, kenapa Hosik sangat membencinya. Padahal dulu dirinya yang selalu menolong Hosik saat dipukuli teman-teman waktu SMA. Bahkan dia membantu meminjamkan uangnya, jika Hosik kalah judi, sedangkan Hosik sudah sering dilarang berjudi. Lalu Hosik berkata, apa kau senang melihat anakmu mengemis, dasar pecundang miskin. Kata-kata itulah yang membuat Hosik merasa jengkel dan direndahkan.
Dan kata-kata itu sangat menusuknya, apalagi In-gwon mengatainya sebagai pecundang miskin yang membuat anaknya mengemis. Lalu In-gwon menjawab, saat itu dia ingin Ho-sik sadar dan gak bermain judi lagi. Dan menurut In-gwon ledekan itu bukanlah umpatan kasar untuk mereka yang sudah sahabatan sejak lama. Masalahnya Ho-sik waktu itu memang sangat miskin bagaikan pengemis. Dan dia mengatakan kalau malam itu dia membuang uang tersebut di jalan, lalu dia mendatangi Eng Hui yang sudah mencampakkannya karena miskin, untuk meminjam uang kepada Eng Hui. Dia menjelaskan betapa hancur perasaannya waktu itu. Sama halnya dengan perasaan In-gwon yang hancur karena dicampakkan anaknya. In-gwon pun terdiam, dan mereka pulang dengan perasaan sangat sedih. Di lain sisi, Kapten Jun sedang galau teringat dengan gosip orang-orang yang mengatakan kalau Yong-ok adalah pembohong. Tiba-tiba Yong-ok menelpon karena merindukannya. Lalu Yong-ok mengajak Jun untuk berlibur. Sementara Hyun dan Yong-ju mendatangi rumah Bukang di malam hari dan meminta izin untuk menginap di rumahnya. Sedangkan Ho-sik duduk termenung di dalam kamarnya, sambil memandangi foto keluarga. Begitupun In-gwon terus terdiam, sambil mengingat dulu saat dia dikejar geng musuh. Secara kebetulan dia bertemu ibu mertuanya, namun karena terdesak, In-gwon terus berlari. Tetapi ibu mertuanya mengikutinya menyeberang, namun tertabrak hingga meninggal. Hal itulah yang membuat istrinya meninggalkannya, namun sebelum pergi, istrinya menyampaikan pesan dari ibunya untuk In-gwon. Pesannya adalah jangan hidup dengan membuat anakmu malu. Namun mengingat perkataan Hyun tadi siang, membuatnya sangat pedih. Hyun mengatakan kalau dirinya malu, mempunyai ayah seperti In-gwon. Padahal In-gwon sudah berhenti jadi preman, dan mati-matian banting tulang di pasar, agar membuat anaknya gak malu. Scene beralih ke rumah Bukang, di mana Hyun dan Yong-ju sedang makan, terlihat sangat romantis. Bukang dan Bu Chun-hui senang melihat tingkah laku mereka. Bukang bangga dengan pilihan mereka untuk melahirkan bayinya. Dan Bu Chun-hui mengatakan kalau dia sudah memberitahu ayahnya. Jadi jika nanti dijemput, mereka diminta pulang bersama ayahnya. Malam itu, In-gwon dan Ho-sik keluar rumah untuk menjemput anak mereka. Namun In-gwon terjatuh dan tidak sadarkan diri, lalu ditolong Ho-sik untuk dilarikan ke rumah sakit. Keesokannya, di rumah sakit In-gwon sadar dan melihat Eng Hui di hadapannya. Dokter menjelaskan kalau In-gwon terkena diabetes akut, disarankan untuk istirahat dan rawat jalan, agar luka di kakinya sembuh. Karena jika tidak, bisa menyebabkan komplikasi, bahkan harus diamputasi kakinya. In-gwon sendiri bingung, mengapa dia ada di rumah sakit. Padahal seingatnya, dia hanya terjatuh saat turun tangga. Eng Hui menjelaskan kalau semalam Ho-sik menggendongnya dengan susah payah ke rumah sakit. Dan Eng Hui menyarankan agar mereka bisa baikan lagi seperti dulu. In-gwon tidak percaya perkataan Eng Hui, lalu dia mencabut infusnya dan pergi untuk bekerja. Eng Hui langsung menelpon Hyun, agar menasehati ayahnya yang keras kepala, dan tidak peduli dengan penyakitnya. Di sekolah, Yong-ju yang sedang galau, antara senang dan sedih, melihat ayahnya sedang menghadap ke ibu gurunya. Dia senang karena pihak sekolah menyetujuinya untuk lanjut sekolah. Namun dia sedih karena ayahnya belum bisa menerimanya. Setelah selesai, ayahnya langsung pulang tanpa menemui putrinya. Yong-ju mengejar ayahnya, dan bertanya mengapa ayahnya pergi begitu saja, seolah-olah tak peduli lagi dengannya. Ho-sik terdiam dan memandangi putrinya. Lalu berkata kalau ia memberikan rumahnya kepada Yong-ju. Terserah Yong-ju mau tinggal dengan Hyun, atau bayinya. Dan mengatakan agar Yong-ju mengurus dirinya sendiri. Yong-ju menangis dan berkata kalau teman dan gurunya bisa menerima keadaannya, namun kenapa ayahnya tidak bisa menerimanya. Ho-sik berkata, seharusnya Yong-ju senang karena Hyun, temannya, para guru, dan bayinya berada di sisinya. Yong-ju memohon agar ayahnya mengalah sambil menangis. Ho-sik mengatakan, dalam hidup, tidak semua hal bisa sesuai dengan kemauannya. Itulah kenyataan hidup. Lalu Ho-sik berjalan pergi. Yong-ju terus menangis, dan meminta maaf kepada ayahnya. Dia meminta maaf karena telah membuat ayahnya kesepian. Dia tahu kalau dirinya adalah segalanya bagi ayahnya, tetapi dia telah membuat ayahnya sangat kesepian. Namun dia juga akan sangat kesepian, jika ayahnya tak ada di sisinya, meskipun sudah ada Hyun atau bayinya.
Hosik yang dari tadi menangis, menarik nafas dalam-dalam, dan pergi meninggalkan putrinya menangis sendirian. Scene beralih ke Hyun yang sedang mengantar pesanan, tiba-tiba terjatuh karena menghindari pejalan kaki. Dia diminta untuk ganti rugi atas kerusakannya, dan segera pergi untuk menemui ayahnya. Hyun menunggu di tempat kerja ayahnya, dan saat ayahnya datang, Hyun segera membantunya. Namun In Kwon cuek dan menyuruhnya pergi. Walaupun disuruh pergi, Hyun terus membantu ayahnya, dan meminta agar ayahnya mau dirawat sampai sembuh. Namun ayahnya berkata, biar saja ayah mati. Seketika itu Hyun berteriak, mengapa ayahnya bilang seperti itu? In Kwon bertanya, apakah sudah seumur hidup ayahnya telah membuatnya malu? Padahal In Kwon sudah berusaha tidak membuat putranya malu. Dia berhenti jadi preman, dan membuka warung. Bekerja non-stop, setiap hari harus mencium aroma darah babi, selama bertahun-tahun. Itu dia lakukan agar Hyun bisa sukses tidak seperti dirinya. Dulu dia hanya dipandang sebagai preman oleh mertuanya, tapi saat itu ia tak berkata apapun. Bahkan saat istrinya meninggalkannya ia juga tak bisa berkata apapun. Namun dia berusaha keras agar tidak membuat putranya malu. Bagi ayahnya, yang tidak punya apa-apa, Hyun adalah kebanggaannya dibanding apapun di dunia ini. Namun mengapa Hyun malu dan tak ingin menjadi anaknya lagi? Kalau memang begitu, dia tidak mau lagi menyapa anaknya seumur hidupnya. Dengan sedikit pincang sambil menangis, In Kwon berjalan keluar. Namun Hyun segera memeluknya dari belakang. Sambil menangis Hyun mengakui kesalahannya, dan meminta maaf kepada ayahnya. Mereka berdua menangis terseduh-seduh. Di saat itu, Hosik memandangi mereka dari luar sambil kehujanan. Dan episode ini berakhir. Bagaimana kelanjutannya? Apakah In Kwon bisa menerima kembali putranya? Dan apakah In Kwon dan Hosik kembali menjadi sahabat seperti dulu? Nantikan kisahnya di episode berikutnya. Ketik di komen untuk request kisah drama lainnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah drama menarik selanjutnya.